Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini akan kita bahas adalah mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Jadi ini masih lanjutan dari materi sebelumnya. Adapun struktur dari teks eksplanasi bisa kita lihat dari peta konsep yang telah disajikan. Ada 3 bagian struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena atau disebut juga dengan pernyataan umum. Di dalam ini berisi latar belakang kejadian. Jadi uraian paragrafnya ini berisi latar belakang kejadian. Nah, yang kedua, proses kejadian atau sebab akibat. Nah, dalam proses kejadian ini diuraikan kronologis atau penyebabnya. Nah, yang ketiga, ulasan atau interpretasi. Nah, ini diuraikan mengomentari konsekuensinya. Nah, adapun yang dimaksud dengan identifikasi fenomena yaitu uraian secara umum dari fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan berupa latar belakang kejadian. Jadi identifikasi fenomena ini adalah uraian dari paragraf yang berisi latar belakang kejadian, peristiwa pada teks eksplanasi tersebut. Nah, ini biasanya disajikan pada paragraf pembuka atau paragraf pertama dari teks tersebut. Nah, yang kedua, proses kejadian. Nah, proses kejadian di sini dia berisi rincian dari fenomena yang dijelaskan secara kronologis. Berarti ada urutan peristiwa atau waktunya dan ada hubungan sebab akibatnya. Nah, jadi proses kejadian ini adalah paragraf lanjutan atau penjelasan dari identifikasi fenomena. Nah, yang ketiga, ulasan. Nah, ulasan di sini dia berupa simpulan, berupa komentar, pandangan, penilaian atau kejadian fenomena yang dijelaskan. Nah, ini biasanya ini berada pada paragraf terakhir dari teks eksplanasi. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh berikut ini. Judulnya adalah sebuah sampah. Nah, yang tergolong ke dalam pernyataan umumnya, pengertian dari sampah adalah suatu benda yang telah dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sangat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di sekitarnya. Nah, jenis sampah dibagi menjadi 2 macam, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa dengan mudah terurai oleh bakteri. Misalnya saja aneka sayuran, daun yang kering, serta berbagai makanan yang sudah bekas. Manfaatnya sangat berguna di sampah organik sebagai pupuk kompos atau pupuk bagi tumbuhan. Sedangkan untuk sampah anorganik adalah jenis sampah yang sulit untuk diuraikan, misalnya saja adalah plastik, botol, kaleng, dan jenisnya. Nah, ini tergolong ke dalam pernyataan umum karena pertama sekali adalah ini adalah paragraf pembuka. Di dalam paragraf ini diuraikan latar belakang dari judul teks ini. Nah, yang kedua, sebab akibat. Nah, kenapa ini sebab akibat? Kita perhatikan teksnya. Sampah termasuk di antara fenomena yang sering kali kita jumpai di sekitar lingkungan masyarakat. Awal mulanya. Nah, di sini sudah mulai adanya kronologis dicerita awal mulanya. Di sini diceritakan prosesnya, yaitu sampah biasa berserakan di sekeliling kita, akan tetapi sampah itu menimbulkan berarti ada akibatnya. Berarti sudah ada hubungan sebab akibat dalam teks ini. Nah, yang dapat dirasakan misalnya tanah longsor, banjir, sumber, dan penyakit. Nah, sampah yang terus diabaikan dan menumpuk bisa menimbulkan sesuatu yang tidak enak. Di sini juga teridentifikasi hubungan sebab akibat, sehingga udara di sekitarnya akan tercemar dan menimbulkan berbagai jenis penyakit kronis seperti mutaber dan DBD. Nah, jadi uraian pada paragraf ini sudah terdapat uraian yang menyatakan kronologis urutan peristiwanya dan hubungan sebab akibat. Maka ini digolongkan ke dalam struktur sebab akibat. Nah, sedangkan interpretasi seperti penjelasan sebelumnya ini adalah berisi uraian komentar.
kita perhatikan, apabila kita memiliki kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, kedepannya akan banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan. Berarti di sini diuraikan penilaian yang akan terjadi setelahnya. Nah, oleh karena itu, sebagai makhluk sosial dan memiliki keinginan untuk sejahtera, ayolah bersama menjaga lingkungan. Nah, ayolah berarti ayolah di sini ada sifat mengajak, berarti ada pandangan dari dalam paragraf ini. Maka digolongkan teks ini atau paragraf terakhir ini ke dalam interpretasi. Oke, tadi kita sudah bahas beserta contohnya dari struktur teks eksplanasi. Nah, sekarang silahkan dijawab tugas berikut ini. Bacalah kembali teks yang berjudul demonstrasi massa. Di sini sudah ada tersedia teksnya. Nah, kemudian dari teks ini tentukan struktur dari 3 struktur tersebut. Nah, baru diisi ke dalam tabel yang tersedia ini. Identifikasi fenomenanya, isikan paragrafnya yang mana yang termasuk identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian, begitu juga ulasan, begitu juga isi paragrafnya. Oke, itulah sekian dari pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.